Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari keberapa nih? 23 atau 24 ini ya? 24 malam 25 berarti ya. Malam 25 alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali walaupun via virtual, walaupun via online, tapi semoga tidak mengurangi keberkahan acara ini dan juga tidak mengurangi semangat kita untuk talabul ilmi dalam rangka tafaqquh fid din yang merupakan bagian dari cara Allah memberikan kepada kita kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan atasnya, maka ia akan difahamkan dalam masalah agama. Ini mohon maaf kalau suaranya agak gerenggeng-gerenggeng ya. Di sini lagi hujan cukup besar juga, tapi semoga bisa terdengar jelas oleh semuanya. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Dan umat Nabi Muhammad memang diistimewakan dengan beberapa hal yang insyaallah nanti kita akan sampaikan. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah dibacakan ya, kita pembahasan sekarang mengenai surat Al-Qadar, surat ke-97 dari surat-surat Al-Quran. Hanya 5 ayat tapi surat yang sangat luar biasa. Kita bacakan terlebih dahulu suratnya, diperhatikan baik-baik bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, perhatikan ya. Inna di situ nun tasydid itu mesti gunnah 2 sampai 3 harakat. Kemudian inna setelahnya anzalna. Ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah, berbeda kata atau berbeda kalimat, maka ini namanya mad jaiz munfasil, bisa 3, 4 ataupun 5 harakat. Fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau dalam mushaf itu biasanya ada yang titik 3 ya. Salam titik 3. Hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau yang titik 3 seperti itu menunjukkan boleh berhenti di salah satunya. Misalkan gini. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Atau tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Lanjut. Hiya hatta matla'il fajr. Jadi itu cara bacanya kalau ketemu yang mushaf yang ada titik 3-nya ya. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Qadar merupakan surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan pada periode Mekah, diturunkan di Mekah ataupun memang sebelum hijrah. Ada sebuah kisah mengenai surat Al-Qadar ini, di mana suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis. Tiba-tiba Rasulullah SAW tersenyum sampai terlihat gigi seri beliau. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku baru saja ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan yang terjadi di padang mahsyar. Ada setiap nabi itu dibangkitkan bersama kaumnya. Ada nabi yang dibangkitkan dengan umat yang sangat-sangat banyak. Ada nabi yang dibangkitkan dengan umatnya yang sedikit. Ada pula yang nabi yang dibangkitkan umatnya hanya 3 orang. Ada nabi umatnya hanya 2 orang. Bahkan ada nabi yang umatnya cuma satu-satunya. Bahkan ada nabi
yang dibangkitkan namun dia tidak punya umat sama sekali. Siapakah beliau? Maka Rasulullah SAW menyebutkan dia adalah Syam'un al-Ghazi, atau yang sering disebut sebagai Nabi Samson. Siapakah beliau? Nabi Samson adalah nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel kepada rakyat Antokia. Dan Nabi Samson ini merupakan nabi yang sangat kuat, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa badan yang sangat kuat, dan di antara mukjizatnya adalah beliau bisa merobohkan benteng, bisa membengkokkan baja, bahkan bisa melelehkan besi. Dan beliau ini dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senjata, dengan pedang millihail jamal. Jadi mirip celurit, millihail jamal, dari tulang rahang unta. Jadi tulang rahang unta yang jadikan sebagai senjata. Ketika ia haus, maka keluarlah air yang sangat bersih dari celah-celah atau sela-sela gigi-gigi dari rahang unta tersebut. Dan ketika ia lapar, maka rahang unta tersebut menumbuhkan daging sehingga bisa dimasak oleh Nabi Samson. Dan Nabi Samson ini merupakan nabi yang sangat kuat, tadi seperti yang kita sampaikan. Berapapun orang yang berhadapan dengan Nabi Samson itu pasti kalah. Raja Antokia mengirim berapapun orang untuk membunuh Nabi Samson itu mesti kalah. Mengirim berapapun banyak pasukan untuk berduel dengan Nabi Samson itu mesti kalah. Ini Nabi Samson yang selalu menang karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Nah, sang raja ini mulai khawatir dengan eksistensi Nabi Samson yang mengajak kepada ketauhidan. Sang raja ingin diakui oleh rakyatnya sebagai Tuhan, bahkan dia perintahkan untuk menyembah dirinya. Namun Nabi Samson ini memerintahkan untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja pun ingin mencari cara bagaimana cara menyelapkan Nabi Samson. Setelah dengan berbagai cara fisik, cara kekerasan tidak berhasil, maka raja pun mencari cara bagaimana caranya ya supaya Nabi Samson ini atau si Samson ini, kata raja tersebut, bisa lenyap atau bisa kalah. Ketika memakai cara kekerasan, ketika memakai cara adu fisik, ini mesti Nabi Samson mesti selalu menang. Seolah-olah Nabi Samson ini tidak punya kelemahan sama sekali. Maka raja pun mencari tahu apakah di antara keluarga Nabi Samson ini ada yang tidak suka dengan Nabi Samson, ataukah ada orang-orang yang bisa digoda oleh raja dengan diiming-imingi dengan imbalan harta yang sangat banyak. Ternyata istrinya Nabi Samson ini merupakan bukan termasuk orang yang beriman. Istrinya Nabi Samson ini seperti istri-istri para nabi yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti istrinya Nabi Lut gitu ya. Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka istrinya Nabi Samson ini dipanggillah oleh raja ke istana tanpa sepengetahuan Nabi Samson. Ketika menghadap raja, istri Nabi Samson ini diiming-imingi oleh raja dengan harta yang sangat banyak ketika ia mau membantu raja untuk merumpuhkan Nabi Samson. Maka ketika diiming-imingi dengan harta yang jumlah yang sangat banyak, istri Nabi Samson pun mau untuk membantu raja melumpuhkan suaminya. Pada hari itu sang raja memberikan kepada istri Nabi Samson tali kekang yang sangat besar untuk mengikat Nabi Samson ketika Nabi Samson tertidur. Maka ketika malam harinya sang istri menunggu Nabi Samson tertidur. Nabi Samson ditungguin gak tidur-tidur, sholat terus, ibadah terus gitu ya. Malah istrinya yang ketiduran. Maka gagallah di malam pertama istrinya untuk mengikat Nabi Samson. Menghadaplah sang istri kepada raja. Raja pun bertanya, bagaimana sudah kamu ikat Nabi Samson? Belum raja. Loh kenapa? Aku ketiduran raja. Dah gak apa-apa, coba lagi malam ini. Maka di malam kedua ini sang istri bertekad untuk tidak tidur terlebih dahulu. Pokoknya nungguin sampai Nabi Samson selesai dari ibadahnya, nungguin Nabi Samson sampai tidur. Nah, ketika Nabi Samson selesai beribadah kemudian beristirahat, sang istri ini pun bangun. Kemudian mengikat Nabi Samson dengan tali yang dipersiapkan sebelumnya, tali kekang yang besar yang diberikan oleh sang raja. Maka diikatlah sang suami dengan ikatan dan simpul yang sangat kuat.
Nabi Samson mempunyai kebiasaan untuk bangun pada malam hari setelah beristirahat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Samson ini bangun, Nabi Samson kaget. Kenapa? Karena mendapati dirinya sudah terikat dengan ikatan yang sangat kuat, dengan ikatan yang sangat kokoh. Maka Nabi Samson pun bertanya kepada istrinya, siapa yang ikat ini? Siapa yang melakukan ini? Karena tidak ada orang lain di situ, kamu yang melakukan ini. Karena takut, istrinya bilang, iya suamiku, aku yang melakukannya. Kenapa engkau mengikatku? Karena takut, istrinya bilang, aku hanya ingin tahu seberapa kuat dirimu. Jadi bahasanya itu ngetes gitu. Maka kemudian dengan sedikit gerakan saja, itu tali yang besar-besar, tali kekang yang sangat besar itu putus-putus. Kemudian Nabi Samson beribadah malam, salat malam. Istrinya bingung, bagaimana caranya kemudian mengikat Nabi Samson kalau misalkan tali kekang yang besar saja putus. Maka keesokan harinya, sang istri pun kembali kepada raja. Laporan, bagaimana sudah diikat? Sudah raja, berhasil. Gagal raja. Loh, kenapa bisa gagal? Talinya putus, hancur oleh kekuatan suamiku. Maka raja pun sekarang memberikan bekal berupa rantai besi yang sangat kokoh untuk mengikat Nabi Samson. Sama, di malam yang ketiga ini, Nabi Samson kemudian diikat oleh istrinya ketika Nabi Samson beristirahat, sekarang dengan rantai besi yang sangat kuat. Ketika Nabi Samson kembali bangun, ia terkejut. Kamu yang ikat aku lagi? Iya, kata istrinya. Kenapa diikat lagi? Kata istrinya, aku hanya ingin melihat kemampuanmu. Dengan sedikit gerakan saja, itu rantai besi yang besar, yang kokoh itu hancur. Nabi Samson kembali beribadah. Istrinya bingung, gimana caranya melumpuhkan suamiku? Maka setelah beribadah, sang istri mengajak ngobrol suaminya atau Nabi Samson untuk mencari tahu kelemahannya. Tanpa dicurigai sama sekali oleh Nabi Samson, maka sang istri pun bertanya, wahai suamiku, engkau ini orang yang sangat kuat. Apakah ada hal di dunia ini yang bisa membuatmu itu kalah, membuatmu itu lemah? Maka Nabi Samson mengatakan, ketahuilah wahai istriku, aku ini wali di antara wali-wali Allah, nabi di antara nabi-nabi Allah, yang Allah berikan kepadaku kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa mengalahkanku kecuali diriku sendiri. Maka sang istri berpikir, berarti tidak ada orang lain atau tidak ada hal lain yang bisa mengalahkan diri Nabi Samson kecuali Nabi Samson sendiri. Maka ketemulah caranya. Keesokan harinya, ketika Nabi Samson terlelap tidur, maka istrinya itu kemudian mengikat Nabi Samson dengan rambut Nabi Samson sendiri. Diceritakan memang Nabi Samson mempunyai rambut yang panjang, bahkan ketika beliau itu berjalan, rambutnya itu bisa sampai bawah, panjang rambut beliau. Dengan beberapa helai rambut Nabi Samson, diikat Nabi Samson, dan ketika beliau terbangun, beliau sama sekali tidak bisa melepaskan ikatan dari rambut tersebut, dari rambutnya tersebut. Sekuat tenaga itu tidak bisa lepas. Setelah dipastikan bahwasanya suaminya tidak berdaya, maka sang istri pun menghadap raja melaporkan bahwasanya dia telah berhasil melumpuhkan Nabi Samson. Maka raja mengutus prajuritnya untuk menjemput Nabi Samson untuk menyeretnya ke istana. Maka diseretlah Nabi Samson, diaraklah Nabi Samson menuju istana. Di istana, Nabi Samson ditambatkan, diikat di tiang utama. Jadi istana tersebut ada sebuah tiang atau disanggah oleh sebuah tiang. Tiang tersebut tiang yang paling besar, tiang utama yang menyangga seluruh bangunan istana tersebut. Nah, Nabi Samson diikat di sana. Kemudian rakyatnya dipanggilin oleh raja untuk menyaksikan penyiksaan terhadap Nabi Samson, dan raja mengatakan bagi siapapun yang beriman kepada Tuhannya Samson akan diperlakukan seperti Nabi Samson. Maka kemudian raja pun memulai penyiksaan terhadap Nabi Samson. Diceritakan bahwa Nabi Samson itu disiksa dengan siksaan yang sangat berat ya. Tangannya dipotong, gitu ya, kakinya dipotong, kemudian matanya dicungkil, hidungnya dipotong, bibirnya digunting, telinganya dipotong. Dan Nabi Samson tidak bisa apa-apa, tidak berkutik gitu ya, karena masih terikat dengan
rambutnya tersebut. Dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada Nabi Samson dengan mengutus malaikat Jibril yang tidak didengar dan tidak diketahui kecuali Nabi Samson sendiri. Dan waktu itu memang rakyat tidak ada yang membela sama sekali, gitu loh. Bahkan mungkin mereka itu seolah-olah ridho dengan penyiksaan tersebut. Maka malaikat Jibril pun datang kepada Nabi Samson. Wahai Nabiullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantumu. Apa yang kamu inginkan? Maka Nabi Samson mengatakan, berilah aku kekuatan untuk merobohkan tiang ini yang aku diikat padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Samson untuk menggerak-gerakkan badannya, kemudian robohlah tiang utama yang padanya diikat Nabi Samson. Roboh seketika, sehingga konsekuensinya adalah semua bangunan di istana tersebut ikut roboh karena tiang utamanya roboh. Maka bangunan tersebut runtuh, ambruk, menimpa semua orang yang ada di bawahnya, termasuk istrinya, termasuk sang raja, termasuk para pengawalnya, termasuk orang-orang yang menyaksikan di situ yang tidak mau membantu sama sekali. Maka matilah semua orang yang ada di situ. Inilah kenapa Nabi Samson dikatakan nabi yang tidak punya umat. Kenapa? Umatnya semuanya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya, pendengarannya, telinganya, semua anggota badan dikembalikan kepada Nabi Samson seperti sedia kala. Nabi Samson ini merasa sangat-sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Maka Nabi Samson bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku, aku ingin bersyukur kepadamu. Dengan nikmat yang Engkau berikan kepadaku, aku ingin bersyukur dengan cara aku ingin berjuang pada siang hari dan bermunajat pada malam harinya selama 1000 bulan." Jadi nazarnya Nabi Samson adalah berjihad pada siangnya dan bermunajat pada malamnya selama 1000 bulan. Mendengar kisah ini, para sahabat menangis. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, amalnya juga luar biasa banyak. Bagaimana dengan kita yang umurnya pendek-pendek?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah surat, sebuah malam, jika kalian beribadah di dalamnya, maka itu lebih baik daripada kalian beribadah selama 1000 bulan." Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Al-Qadr ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di tengah-tengah kajian ya, untuk disampaikan nanti di akhir kajian oleh moderator. Nah, kisah tadi terdapat dalam kitab Mukasyafatul Qulub dan juga kitab Durratun Nasihin dan Qasasul Anbiya. Itu ada yang karangan Imam Ghazali ya. Nanti bisa dilihat lagi. Tapi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya pendek-pendek gitu ya. Umur umat Nabi Muhammad berapa sih gitu? Jarang yang ada sampai 100 tahun. Bahkan rata-rata umurnya itu mungkin usia 70 gitu ya, 80, jarang lah yang 90 itu, bahkan mungkin ada yang 60-an tahun sudah meninggal. Artinya umur kita pendek-pendek, beda dengan umur umat-umat terdahulu. Nabi Adam itu usianya lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh itu al-fasanah illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50, berarti apa? 950 tahun beliau berdakwah. Kemudian ada dalam sebuah riwayat, ada orang yang beribadah selama 500 tahun tiada hentinya. Panjang sekali umur mereka. Kita umurnya pendek-pendek gitu loh. Gimana bisa menyaingi ibadah umat-umat terdahulu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini walaupun umurnya pendek-pendek, tapi beberapa amalan dilipat gandakan pahalanya. Contoh, misalkan ketika kita berpuasa di Yaum Arafah, 1 hari berpuasa itu sama seperti mendapatkan pahala 2 tahun. Dihapuskan
yang telah lalu dan dihapuskan yang akan datang. Juga misalkan di 10 Muharram, pahalanya seperti menghapuskan dosa selama 1 tahun. Belum lagi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya sampai lipatan yang sangat besar, bahkan lebih dari lipatan-lipatan yang disampaikan dalam Al-Quran 700 kali lipat. Jadi kalau misalkan orang beribadah di bulan Ramadan itu bukan cuma dikalikan yang sunnah dikalikan wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, justru jauh lebih banyak daripada itu. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu berapa kali lipat gandakannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini terdiri dari 5 ayat. Dengan karakteristik surat Makkiyah ya, suratnya pendek dan memang ayatnya pendek-pendek, menceritakan mengenai turunnya Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemarin kita bahas bahwasanya Al-Quran itu diturunkan 2 cara atau 2 metode. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara langsung, satu kesatuan pada malam kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kata-kata anzala yunzilu, anzaltu, anzalna, unzila, ini yang menunjukkan Allah menurunkan satu kesatuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan dari Lauhul Mahfuz di langit ke-7 ke langit dunia atau tempatnya namanya Baitul Izzah. Ini belum nyampe Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa? Wallahu alam. Yang pasti sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus. Kapan? Pada malam kemuliaan. Sementara turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang biasa kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Ada yang berpendapat malam 21, ada yang berpendapat malam 17 Ramadan, ada juga yang berpendapat malam 15 Ramadan. Allah alam. Tapi intinya adalah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dan berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari bagi ulama yang merincinya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar," sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ketika Allah bertanya dalam Al-Qur'an, ini sebagai bentuk bukan untuk ngetes kita, bukan, gitu loh. Tapi sebagai bentuk supaya kita itu betul-betul memperhatikan. Jadi pertanyaan itu lil intibah. Betul-betul memperhatikan apa yang akan Allah jelaskan setelah pertanyaan tersebut. Jadi Allah tanyakan, kemudian Allah jawab. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang harus diperhatikan dalam perkara tersebut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik. Jadi bukan lebih baik dari 1000 bulan. Apanya? Keutamaannya, pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam, bangun pada malam hari, melakukan sholat malam, melakukan tadarus, melakukan zikir, istighfar pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu jika dibarengi dengan keimanan dan pengharapan. Khairu min alfi syahr. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika kita beribadah pada malam kemuliaan ini, pada malam Lailatul Qadar ini, maka lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Misalkan kita sholat pada malam tersebut 2 rakaat, maka pahalanya jauh lebih baik daripada kita sholat selama 1000 bulan tanpa henti. 1000 bulan itu berapa tahun ya? 83 tahunan, sekitar itulah, 83, sekian bulan. Itu kalau di rata-rata itu satu periode kehidupan kita gitu loh. Makanya kalau misalkan kita mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita sudah mengcover hidup kita dengan kemuliaan. Walaupun tidak ada jaminan ya, saya kan udah
Lailatul Qadar udah dapat gitu, ya udah nanti nggak usah ibadah lagi. Ya enggak juga. Dari mana kita tahu bahwa kita dapat Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang namanya malaikat tanazzalu. Ini dari kata-kata tatanazzal. Turun. Kalau kata nazal itu turun. Kalau tatanazzal itu artinya turun bertubi-tubi, banyak sekali, bergantian silih. Ya turun dengan sangat banyak sekali. Siapa? Malaikah. Jamak dari kata-kata malak. Berarti apa? Malaikat yang sangat banyak, mereka turun bertubi-tubi, bergelombang-gelombang yang sangat banyak. Wallahu alam banyaknya seperti apa, tapi sangat banyak sekali. Warruh, bersama siapa? Ruhul Amin, pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril, fiha, pada malam tersebut, biidzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mencatat takdir, urusan atau segala urusan yang ada di alam dunia. Takdir ada yang bersifatnya azali, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman dahulu. Ada takdir yang sifatnya itu tahunan pada malam Lailatul Qadar ini. Ada takdir yang sifatnya itu bulanan. Ada takdir yang sifatnya itu mingguan. Nah, ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada takdir yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti jenis kelamin, lahirnya kapan gitu ya. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berupa kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, kecerdasan, kepintaran, itu merupakan takdir yang masih bisa diusahakan. Maka dalam menghadapi takdir, kita harus berusaha sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka berusaha terlebih dahulu untuk merubah keadaannya. Nanti Allah yang berkehendak. Makanya an-nasu yurid wallahu yasha. Manusia kita ini punya keinginan, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Tapi ingat, Allahu yasha, Allah yang berkehendak. Sesuaikah dengan keinginan kita atau tidak, itu terserah Allah. Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita semua. Salam, kata Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keselamatan. Hiya, malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai datangnya waktu fajar atau sampai subuh. Dan yang namanya lailah atau lail dalam Islam itu dimulai ba'da ghurubi syamsi ila ma qabla waqtul fajri. Setelah terbenamnya matahari sampai sebelum waktu subuh, itu disebut malam. Maka maghrib pun sudah masuk malam. Jadi kalau mau nyari Lailatul Qadar itu jangan nunggu di tengah malam, dimulai dari sorenya, dari mulai maghribnya sampai dengan nanti sebelum subuh, itu merupakan malam. Sekarang adalah tanggal 24, besok tanggal 25. Rasulullah SAW bersabda, iltamis Lailatul Qadri fi ashri awakhir min Ramadan, atau iltanim, carilah, berusahalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kita sudah masuk ke dalamnya. Ada hadis yang lebih rinci lagi. Fi lailatil witr, malam ganjil, berarti besoknya ganjil, sekarang malamnya. Sekarang tanggal 24, besok 25, berarti malam ini adalah malam ganjil. Dan Rasulullah SAW lebih merincikan lagi, carilah di malam 23, 25 atau malam 27. Walaupun ada beberapa ulama berpendapat seperti Imam Syafi'i terdapat di malam 21, ulama yang lain mengatakan tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu berpindah setiap tahunnya, bisa ya tanggal 21 malam 21, atau mungkin 23-nya, atau 25-nya, 27-nya, atau bahkan mungkin 29-nya. Nah, jadi ada setiap malam itu kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau bisa kita ini berusaha untuk mendapatkannya setiap malam, gitu ya. Setiap malam, bahkan Rasulullah SAW itu selalu berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf. Beberapa hari yang lalu kita jelaskan fikih iktikaf bahwa yang namanya iktikaf itu bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Seolah-olah kalau syarat berarti kalau iktikaf tidak dapat Lailatul Qadar, gitu, bukan, gitu ya. Tapi iktikaf itu merupakan salah satu sarana untuk mempermudah atau membuat kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa?
orang kalau di masjid gitu ya, itu mau ngapain sih kalau nggak ibadah gitu istilahnya. Maka dia akan terus beribadah dan dia uzlah, mengasingkan diri dari urusan dunia. Dia berfokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriktikaf, insya Allah dia akan lebih mudah untuk beribadah. Dengan mudahnya dia beribadah, insya Allah akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Ibarat kata seperti ini, kalau gamblingan lah istilahnya gitu ya. Mesti dapat Lailatul Qadar kalau kita beribadah dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal terakhir Ramadan. Atau minimalnya dari tanggal awal 10 malam terakhir sampai akhir nanti, itu kan ibadah terus kita nih. Insya Allah mesti dapat, nyangkutlah salah satunya gitu. Makanya jangan disia-siakan setiap malam, usahakan berusaha untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar itu, karena memang kita tidak tahu Lailatul Qadar itu di tanggal berapanya gitu ya. Walaupun iya, ada ciri-cirinya atau ada tanda-tandanya sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, bukan ciri-ciri fisik orangnya, bukan, tapi alamnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ciri-ciri Lailatul Qadar itu pada malam hari itu terasa begitu tenang. Tenang. Tidak hujan ribut, tidak hujan badai, tidak angin ribut, tidak begitu panas. Jadi malam itu tenang gitu loh. Malamnya tenang. Dan keesokan harinya matahari terbit, cerah tapi tidak menyilaukan. Tidak menyilaukan. Jadi seperti apa ya? Seperti mungkin tertutup kabut gitu ya. Jadi matahari terbit, tidak mendung, tapi tidak menyilaukan. Makanya terkadang kita baru sadar ketika besoknya gitu ya. Pas besoknya, wih ternyata mataharinya sejuk nih, nggak terlalu terik. Jangan-jangan tadi malam Lailatul Qadar, wah tadi malam cuma tidur doang gitu istilahnya. Makanya kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Karena kita tidak tahu, maka kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Kalau kita maksimalkan, insya Allah minimal nyangkut satu lah gitu ya. Minimal nyangkut satu lah gitu. Entah itu tilawahnya, entah itu qiyamul lailnya, entah itu istighfarnya. Masa nggak ada yang nyangkut satu pun dalam Ramadan kali ini. Maka kita berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan ada sebuah hadis Nabi ya, fi Ramadan faltamisuha fi ashil awakhir fa innaha fi witr fi 21 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 aw fi akhiril laila. Jadi kata Rasul, yaitu dicari di malam-malam ganjil, bisa malam 21-nya, 23-nya, 25, 26, 27 bahkan mungkin 29-nya. Bahkan bisa di akhir malamnya. Jadi kalau bisa kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan bermunajat, dengan beribadah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit mengenai penjelasan surat Al-Qadar ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita malam kemuliaan dan keutamaannya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin ada sekitar waktu 5 sampai 10 menit ya, saya persilahkan baik dari Zoom, Instagram, Facebook maupun YouTube-nya. Kalau ada yang menanyakan, saya persilahkan. Monggo silakan. Oke. Dari Zoom sudah ada. Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan dulu nih. Ada jamaah yang bertanya mengenai sholat Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri yang insya Allah akan kita hadapi beberapa hari lagi. 6 hari lagi berarti ya. Kurang bahkan mungkin. Bagaimana dengan sholat Idul Fitri di tengah pandemi ini? Memang sudah ada fatwa dari MUI ya, baru keluar fatwanya itu bahwasanya di antara poin-poinnya yang pertama, diperbolehkan untuk sholat Idul Fitri melaksanakannya di masjid atau di lapangan di daerah-daerah yang memang dinyatakan aman atau sudah aman dari virus corona dengan penurunan jumlah yang terinfeksi misalkan, atau memang daerah tersebut ya dikatakan aman gitu ya, dikatakan aman tetap dengan prosedur keamanan dan kesehatan dengan jaga jarak dan segala macamnya.
Sebaliknya, bagi zona-zona merah ataupun mungkin daerah yang rawan terkena penyebaran COVID-19, maka disarankan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan, tapi melaksanakan di rumah masing-masing. Wabil khusus sekarang di Jogja gitu ya. Jogja ini memang penyebarannya sampai sekarang belum menurun, masih terus berlanjut. Semoga cepat selesai gitu ya. Dan khususnya di daerah Condong Catur, setahu saya di daerah merah ya, sudah zona merah. Maka sesuai dengan arahan fatwa MUI, karena memang kita juga nggak tahu gitu ya, karena memang kita nggak tahu orang yang datang bersama kita nantinya orang yang sehat atau tidak, apakah prosedur kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, maka saya menghimbau terutama di daerah-daerah yang memang masih zona merah atau masih belum bisa diprediksikan penyebarannya, masih dikhawatirkan penyebarannya masih terus berlanjut, maka lebih baik dilaksanakan di rumah masing-masing. Saya baru saja merekam sebuah video untuk tata cara melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di rumah masing-masing dengan ataupun tanpa khutbah. Nanti insya Allah saya share, atau nanti bisa dilihat di YouTube juga, ada dari teman saya namanya Ustadz Salahuddin Al-Hafiz tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah gitu ya. Jadi kalau saya cenderung untuk melaksanakannya di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Kenapa? Karena di daerah kita sekarang ini, terutama di daerah Condong Catur, memang keadaannya belum begitu kondusif gitu ya. Bahkan kalau lihat di website itu, kalau tidak salah ya, radius 3 km ini ada sekitar 7 orang apa ya yang sudah terinfeksi itu positif corona. Dan itu radius berarti bisa jadi lebih dekat daripada 3 km, dan kita nggak tahu apakah ada yang tersebar di antara itu ataupun tidak. Jadi gini, yang ingin saya tekankan seperti ini. Salat Id itu hukumnya apa? Sunnah. Walaupun muakkadah iya, tapi tetap sunnah gitu loh. Sedangkan menjaga keamanan diri itu merupakan suatu kewajiban. Menjaga kesehatan keluarga, anak-anak itu kewajiban. Jadi lebih baik kita ini mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau kita masih ragu, ini aman gak sih, ini aman gak sih, mendingan ambil yang yakin aja deh gitu kan. Mendingan di rumah masing-masing. Kecuali betul-betul yakin daerah tersebut tidak ada yang tertular. Dalam sholat tersebut, dalam jamaah tersebut tidak ada jamaah dari luar, tidak ada jamaah yang tidak diketahui dari mana asalnya, dipastikan betul semuanya sehat, tidak ada yang tanda-tandanya dengan prosedur kesehatan yang begitu ketat, ya silahkan saja gitu ya, silahkan saja. Hanya saja memang daerah yang mungkin cukup rawan, daerah merah atau mungkin yang masih diragukan, apalagi protokol kesehatan tidak bisa dilaksanakan, maka lebih baik di rumah masing-masing. Karena kita tidak tahu sebelah kita ini sehat apa enggak, atau jangan-jangan justru kita yang walaupun mungkin sehat tapi kita membawa carrier gitu ya. Jadi carrier, membawa virus yang nempel di badan kita, di baju kita, sehingga orang lain terkena. Naudzubillah min dzalik. Dari Zoom ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada silakan dari Instagram atau dari sini. Jamaah. Apanya itu? Gimana pertanyaannya? Oke. Ada pertanyaan, malam Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang malam penuh atau sebagian malam saja? Dalam hadis Nabi SAW tadi kita sebutkan, di akhir hadis tadi disebutkan, aufi akhiril lailah. Artinya ada kemungkinan malam kemuliaan tersebut di akhirnya, ada juga kemungkinan sepanjang malam. Jadi gini, kalau yang saya dapatkan dari beberapa penjelasan ulama di Mesir, yang namanya Lailatul Qadar itu ya lailah gitu loh, malam, semalam gitu loh. Yang namanya malam itu dimulai dari maghrib atau ba'da maghrib sampai dengan sebelum subuh. Maka yang dimaksud dengan malam kemuliaan ya sepanjang malam itu. Ketika kita beribadah ba'da maghrib, misalkan pas barengan dengan Lailatul Qadar, maka kita dapat keutamaan Lailatul Qadar. Juga ketika tengah malamnya, juga ketika sebelum subuhnya, misalkan seperti itu. Jadi malam ini mencakup seluruh malam dari mulai ba'da maghrib sampai dengan sebelum subuh. Insya Allah seperti itu. Dan ketika di 10 malam terakhir ini kita memang disunahkan untuk memperbanyak doa ya, terutama tasbih, misalkan subhanal malikal quddus, subuhun quddus gitu kan, rabbuna wa rabbul malaikati warruh, allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Nah itu disunahkan untuk diperbanyak tasbih, kemudian juga istighfar,
bermunajat itu disunahkan untuk diperbanyak di malam-malam terakhir ini. Ada lagi? Tidak ada? Dari Facebook cukup? Instagram cukup? Dari Zoom cukup? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada, insya Allah kita akhiri karena sebentar lagi kita mau berbuka nih. Sebentar lagi masuk waktu berbuka. Saya tutup. Semoga kita ini mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan semoga kita semua bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali di Ramadan yang akan datang dengan suasana yang lebih baik lagi. Kita bisa bersama-sama kajian bareng lagi, kita bisa bersama-sama iftar lagi, kita bisa bersama-sama tarawih lagi dan qiyamul lail lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah lil inayah wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.